Oke, kita akan langsung lihat aja. Ada Nai yang mencoba untuk memakai Nolan. Lakukan satu buah pengambilan langsung ke arah sebuah red buff. Dibantu oleh beberapa pemain kali ini, Zan dan juga Yuna. Coba untuk ikut juga dalam memberikan sebuah damage-nya. Tapi Z langsung ke bagian tengah berhadapan dengan satu orang, Lino, yang kayak ada di bagian tengah. Coba memberikan satu buah serangan di sana bersama Yuna. Tapi 2 lawan 1 terlihat malah ada satu buah intimidasi yang berhasil kali terjadi, melakukan satu buah pengambilan yang niatnya ingin lebih bisa memberikan puteran karena sebuah paso, tapi first bolt malah harus berhasil didapatkan. Nice, berhasil untuk menciptakan satu buah assist, tapi tumbengan berhasil untuk dilakukan oleh Liv di bagian atas. Coba berhadapan juga dengan seorang Pilus tak di bagian top lane. Apakah berhasil untuk digunakan? Coba untuk kuat, bahkan satu buah serangan kaji dilakukan, satu buah vengeance yang juga mungkin bisa diaktifkan, bisa menciptakan sebuah peluang untuk bisa menciptakan sebuah pick up tentunya. Tapi satu buah second hammer dilakukan oleh Yeser bersama dengan satu buah bantuan juga dari Nathan yang sepertinya malah resah karena satu buah eliminasi. Zil langsung komit untuk memberikan flicker agar bisa untuk mengamankan Nathan kali, dan juga berhasil tumbangkan. Lino berhasil memberikan sebuah kejutan. Damage yang cukup kuat juga sudah berhasil untuk terkonek ke arah seorang Z. Yang kita melihat dari kedua tim ini sama-sama udah berhasil mengamankan 2 orang pemain di war yang kali ini. Dengan atas Bilus TikTok benar-benar tertekan banget ya lawan dari seorang Liv tanpa menggunakan sebuah Vinges guys ya. Ini belum ada Vingesnya aja, tapi dari segi damage-nya udah cukup kuat ya. Ini membuat dari seorang cowoknya harus benar-benar ke pressure banget sih. Meskipun kalau dilihat pengambilan di arah turtle-nya mulai diberikan oleh pasukan dari teman-teman tim Ipos di sana. Coba untuk melakukan satu buah poking damage, tapi Liv mencoba mendekat. Bos serangan sepertinya akan mencoba untuk diaktifkan di sana. Di saat Lino sedang mencoba untuk memberikan satu buah serangannya, mencoba untuk melakukan satu buah clearance langsung sehingga pengambilan di area turtle mungkin gagal untuk bisa terjadi. Dan harus akan Way of the Dragon. Liv akankah langsung berhasil ditumbangkan kali, tapi masih berhasil kabur. Vinges pun masih bisa untuk dilakukan. Nah, yang mencoba melakukan sebuah pengambilan, cuma harus diingat bahwa pasukan dari tim Ipos cukup memakan sebuah serangan kali dan cukup bisa memanfaatkan dari segi pengambilan pemainnya. Dan pengambilan di area turtle-nya malah berhasil diamankan oleh Nai, bahkan berhasil menciptakan sebuah double kill. Mencoba untuk memberikan sebuah pressure juga ke arah seorang Pilus TikTok di bagian atas kali ini. Mencoba untuk menciptakan satu buah serangan, tapi Liv masih berhasil bertahan. Mencoba untuk meminta perlindungan dengan adanya wave yang boleh berjalan, tapi Nathan harus terkena tumbangan. Bahkan Oresma pun kali ini berhasil untuk didapatkan kah? Wah, sepertinya cukup bisa mendapatkan sebuah pengambilan di arah Oresma-nya. Dan Nai coba untuk kabur kali ini. Coba malah mencoba memberikan satu buah pick up lagi. Joy harus terkena sebuah eliminasi. Sebuah fractor yang cukup terkonek dari Nai, sehingga pengambilan pick up pun harus berhasil didapatkan oleh pasukan DT Meraki yang sudah mengarah ke arah 7 kali ini ya. Si hammer dilakukan, Yeser coba untuk memberikan sebuah serangannya. Zazi coba untuk menciptakan satu buah Evo Pendet mungkin yang bisa membuat dari pasukan tim Ipos terkena tarikan. Meskipun nggak terlalu komit untuk melakukan sebuah aksinya lagi karena mencoba untuk memberikan sebuah rotasi mungkin ke bagian bawah. Dengan adanya seorang Nathan yang kali ini berdua dengan seorang Joy, coba untuk bertahan di bagian turret. Nai malah mencoba untuk mendekat lagi, mencoba memberikan sebuah pengejaran. Nathan akan mencoba ditumbangkan di saat Fractor mencoba untuk diaktifkan dan berhasil menggunakan satu buah retribution juga untuk bisa menghalangi seorang Nathan agar nggak bisa cukup cepat untuk berhasil kabur. Tereliminasi dia. Namun kita juga melihat bahwa pasukan dari teman-teman tim Ipos belum lagi berhasil untuk melakukan sebuah pick off-nya. Yasar mencoba memberikan satu buah implosion dengan satu buah spirit of destruction. Lino pun berhasil masuk dengan satu ultimate dan satu pick off tambahan. Akhirnya teman-teman dari tim Ipos pun berhasil untuk dapatkan. Cuma harus diingat mereka masih banyak kerjaan yang harus mereka lakukan. Dan Yuna akankah tertumbangkan, masih berhasil bertahan, berhasil untuk kuat ternyata meskipun dengan darah yang mulai sekarat. Dan mencoba untuk memakai sebuah Wave Dragon, tapi Yuna haruskah terkena sebuah eliminasi. Tertumbangkan kali ini, tapi masih ada Liv yang seperti akan mencoba untuk memberikan sebuah double kill, tapi Yeser pun masih berhasil kabur. Flicker berhasil digunakan di saat pengambilan di area purple pun sedang mencoba didapatkan, tapi Nathan
berhasil menciptakan satu bom manuver di sana. Entropika berhasil diaktifkan di saat Pilus tak mencoba untuk memanfaatkan sebuah Wave Dragon. Mencoba baik lagi, nggak berhasil memberikan sebuah tumbangan. Mencoba berfokus dan memberikan sebuah clearance di saat di bagian sampingnya. Kita melihat si Joy mencoba untuk berhadapan dengan seorang Z kembali, tapi pengambilan Jared Turtle juga berhasil untuk teman-teman dari tim RRQ untuk ambil lagi ya. Wah, ini pengambilan lagi berhasil untuk diambil untuk teman-teman dari tim RRQ guys. Turtle-nya udah jadi sebuah santapan langsung yang bisa diambil oleh teman-teman dari tim RRQ. Ini ngebuat dari segi goldnya pun mulai ya ada perbedaan yang cukup signifikan di sana. Nathan mencoba menciptakan satu ball ganking yang mungkin bisa digunakan untuk menumbangkan seorang Leaf. 4 lawan 1, beberapa pemain mungkin bisa dimanfaatkan, apalagi Entropy seperti yang mulai terlihat. Bisa Spear of Destruction mencoba untuk dilakukan. Yuna pun mencoba untuk memberikan sebuah bantuan, tapi terlihat pun Yuna harus tertumbangkan dan Z juga harus hilang kali, dan Nathan berhasil menciptakan sebuah double kill di game kali ini. Wow, kita lihat dari segi penyerangan teman-teman dari tim EPOS juga masih belum mau kalah. Bahkan mencoba memberikan sebuah serangan lainnya. Z harus kali ini ya berhasil untuk menunggu respon lagi. Tapi bagian tengah kita melihat turretnya masih belum bisa dihancurkan ya. Naik untungnya masih berhasil selamat ke bagian belakang. Hampir saja tertumbangkan, tapi masih mencoba memberikan sebuah serangan. Terlalu memaksakan. Naik harus juga melihat bahwa dengan darah sekarat akan sangat sulit ya untuk menumbangkan seorang Lino. Apalagi Lino juga kita tahu akan menjadi pemain yang bisa memiliki damage besar dan juga mungkin memiliki sebuah durability yang cukup kuat untuk bisa jadi sebuah badan. Nice. Berhasil untuk kabur kah? Malah mencoba memberikan sebuah pick up lainnya, tapi tertumbangkan langsung. Nathan pun harus hilang kali ini. Lino berhasil menciptakan satu buah space yang bisa mendukung bahwa pasukan dari tim EPOS untuk melakukan sebuah serangan. Tapi juga harus mengingat bahwa pengambilan di area turretnya ya sudah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Sebanyak satu turret di bagian bawah. Harus bisa lebih baik lagi, dan Joy mungkin bisa juga jadi pemain yang dibutuhkan nantinya ya. Zero Destruction masih terlalu jauh. Untungnya masih ada sebuah ganking yang dimanfaatkan pasukan dari tim EPOS. Berhasil menciptakan satu buah pick up lagi untuk menumbangkan Leaf kali ini. Dengan Leaf yang tumbang, mungkin ini bisa jadi sebuah pilihan untuk pasukan dari tim EPOS juga lebih leluasa lagi. Mungkin bisa lebih percaya diri lagi jika mereka ingin melakukan sebuah pengambilan di area tackle-nya. Apalagi terlihat satu buah sedikit hammer pun berhasil dilakukan. EPOS yang berhasil masuk, dan ini bencana dari Speedy Luckwheel. Darisan juga sepertinya akan coba memakan korban di sana. Nathan masih berhasil untuk keluar. Tapi sepertinya pengambilan di area turtle sepertinya akan tidak bisa dihindarkan. Dan pengambilan tersebut akan sepertinya berhasil dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Mereka cukup kuat. Dan pasukan dari EPOS pun harus lagi dan lagi kehilangan beberapa pick up-nya kali ini. Coba untuk bertahan di bagian turret. Masih berhasil kabur juga dari serangan yang dibuat oleh seorang Moskop dari Joy ya. Nah, harus lebih berhati-hati. Harus terkena satu ultimate kah? Masih terlalu jauh. Lino gagal memberikan sebuah bantuan di saat Pilus Tiktak mencoba memberikan satu buah Dragon. Tapi Lino pun tertumbangkan, dan Vengeance yang belum diaktifkan pun Leaf tapi sudah berhasil memberikan damage yang cukup besar kali ini. Defensive damage yang juga cukup kuat ini membuat pasukan dari teman-teman tim EPOS harus terkena sebuah eliminasi, dan tarikan masih mencoba untuk memberikan satu powernya. Bahkan Yuna pun berhasil menciptakan sebuah double kill. EPOS kehilangan 4 orang pemain, dan Joy harus ditinggal sendirian kali ini. Late game mungkin bisa dipimpin oleh pasukan dari tim EPOS, tapi kalau dari early game pasukan dari tim RRQ cukup kuat. Ini akan jadi sebuah masalah dan mungkin akan jadi penghambat untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS untuk bisa melakukan sebuah pembalikan keadaan di arah late game-nya. Spear of Destruction kembali dilakukan. Joy harus bisa menciptakan sebuah momen bersama dengan beberapa pemain lain seperti seorang Yeser, Lino, dan juga Pilus Tiktak di bagian depan. Apalagi dengan adanya Blade of Despair dari Nai yang sudah berhasil didapatkan. Pengambilan di arah Purple sedang mencoba dilakukan. Yuna masih ada di bagian atas, mencoba untuk mengirimkan sebuah serangannya, tapi terlihat sendirian aja. Masih mencoba menunggu sebuah bantuan. Geser mulai datang. Implosion dan juga si Hammer mencoba untuk diaktifkan, tapi Pilus Tiktak tertumbangkan langsung. Terkena satu buah Predator, bahkan berhasil masuk dari belakang kali ini. Nice, berhasil menciptakan satu buah triple kill. Lucky for Maneka akan didapatkan dengan tumbangnya mungkin seorang Joy juga kali ini. Masih mencoba untuk memaksakan sepertinya Nice. Dan sepertinya juga harus menunggu wave ini yang mulai masuk. Joy hampir saja berhasil memberikan sebuah eliminasi, tapi di bagian tengah Zan pun mencoba mendapatkan satu buah turret di sana, sehingga kita melihat dari pasukan
teman-teman tim RRQ ya cukup bisa bagus banget untuk ngamanin beberapa objektif yang sedang mereka coba untuk dapatkan ya. Wah. Kita lihat RRQ begitu kuat, agresivitasnya juga jadi bisa dibilang sebuah serangan yang terus mereka mencoba untuk aktifkan, sehingga ini menciptakan sebuah space yang membuat teman-teman dari tim EPOS pun akan sangat sulit untuk bisa berkembang dari segi permainannya. Mereka terus dikurung guys, meskipun beberapa kali mereka juga masih berhasil untuk ngambil sebuah buff, tapi dengan gold yang kali ini perbedaannya juga lumayan berat ya. Pasukan dari tim EPOS harus bisa menarik ulur terlebih dahulu game kali ini, karena kalau misalnya mereka harus kecolongan lagi, ini akan jadi sebuah endgame yang mungkin bisa teman-teman dari tim RRQ langsung berhasil lakukan. Bisa satu move pincer mencoba diaktifkan, seorang Liv malah berhasil menciptakan sebuah double kill. Untungnya Nathan pun berhasil membalas satu buah pick off-nya kali ini, tapi terlihat dengan tumbangnya dua orang pemain, pasukan dari EPOS masihkah cukup kuat untuk melakukan sebuah pertahanan, karena damage yang dibutuhkan untuk bisa ngambil ke arah Lord cuman ke arah Nathan ya. Di bagian depan pun Pilos TikTok pun harus tertumbangkan. Yesar mencoba untuk menggunakan satu buah implosionnya, tapi harus terkena kill. Bahkan Z pun mencoba untuk menarik lagi. Entropi diberikan. Nathan mencoba untuk selamat, tapi base-nya mulai mencoba hancurkan. Apalagi terkena adanya satu buah factor yang diberikan lagi oleh seorang Knight dan White out. Mencoba didapatkan meskipun Spear of Destruction dari Joy. Mencoba beradu mekanik, tapi Knight berhasil menciptakan sebuah triple kill. Wow, damage yang sangat-sangat kuat udah berhasil terjadi ke arah seorang Knight. Bahkan juga mencoba untuk menciptakan satu buah maniak lagi kan, dengan tumbangnya mungkin seorang Pilos TikTok di bagian depan. Masih berhasil bertahan. Pasukan dari tim EPOS masih memiliki sebuah harapan, dan pasukan dari teman-teman tim EPOS harus ingat bahwa sebuah harapan sekecil apapun harus bisa didorong sebagai sebuah kesempatan untuk bisa tentunya mengamankan sebuah game yang ketiga kali, dan pembalikan keadaan pun masih bisa untuk terjadi jika teman-teman dari tim EPOS percaya bahwa kesempatan bisa untuk membuahkan hasil ya. Mencoba untuk bertahan, beberapa pemain dari pasukan tim EPOS melakukan beberapa clearance kembali bersama dengan beberapa pemain dari tim RRQ yang juga mulai mencoba untuk melakukan beberapa pengambilan buff terlebih dahulu, khususnya untuk seorang Knight yang berhasil mengamankan purple dan juga orange buff ya. Ini purple-nya juga udah didapetin di bagian teman-teman dari tim EPOS ya, sehingga udah dimiskinkan banget. Buffnya pun udah mulai jauh ya, udah perbedaannya sekitar 11 ribuan, dan ini akan jadi sebuah masa untuk pasukan dari tim EPOS jika mereka gagal untuk menciptakan sebuah momen di sana ya. Harus bisa menciptakan sebuah momen penting geser, kan cukup berat untuk melakukannya kali ini. Z mencoba memberikan satu buah evo vendetnya, masih terlalu jauh di saat Nathan bersama dengan beberapa pemain mulai mencoba untuk melakukan sebuah pertahanannya. Spear of Destruction kembali dilakukan, meskipun gak ada pemain yang berhasil untuk terkena satu buah serangan, dan terlihat dari segi pengambilan pick off-nya pun sedang mencoba untuk dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Mereka mencoba berfokus juga untuk bisa mendapatkan beberapa turret di bagian tengah kali ini ya, hingga dari teman-teman tim EPOS benar-benar harus di area belakang terus kali ini. Apakah mencoba menciptakan satu ball ganking ke arah seorang Knight? Harus diingat masih ada Yuna yang kali ini mulai mendekat. Di saat pengambilan Lord masih berhasil diamankan oleh Zan dengan 2 point kill-nya. Sudah berhasil menumbangkan lagi ke sebuah purple di sana. Berhasil untuk terkonek dengan satu retribution. Knight tentunya ingin lebih kuat lagi, meskipun Z hampir tarik saja terkena satu eliminasi, terkena Wave of Dragon yang mungkin bisa diciptakan dengan adanya seorang Pilos TikTok. Tapi dengan satu Magic Sentry yang juga kini terjadi, pasukan dari tim EPOS masih berhasil untuk bertahan. Guys, habis ini masih ada yang mau ikut kah? 3 orang ya teman-teman ya, 3 orang guys, untuk teman-teman yang pengen ikutan ya. 3 orang yang pengen ikutan boleh. Malah keluar udah berhasil diamankan oleh Joy. Ini kayaknya juga lagi ngumpulin sebuah gold juga untuk si Joy-nya ini, bisa jadi guys. Coba untuk melakukan clearance di bagian bawah, tapi serangan seperti akan mencoba difokuskan di bagian atas. Lordnya mulai masuk, dan teman-teman dari tim RRQ seperti mencoba untuk komit dalam memberikan sebuah pengambilan, tapi harus terkena satu serangan. Ada Guardian of Angel dari seorang Lino
yang mencoba untuk menghentikan pergerakan, tapi Yexer terlalu komit di bagian depan, harus tertumbangkan, mencoba untuk diamankan lagi dengan ada seorang Joy kali ini. Spear of Destruction yang mencoba dikeluarkan lagi, tapi sepertinya bahwa pasukan dari tim RRQ masih mencoba untuk melakukan sebuah serangannya lagi. Harus terjadi dan terlihat bahwa cukup bisa memberikan damage yang besar. 3 pemain pun harus udah berhasil ditumbangkan. Nathan mencoba bermain aman, mencoba untuk bermain di bagian turret, di saat Pilos Titak pun harus mengisi darahnya terlebih dahulu untuk bisa hidup kembali ya. Waduh guys, bener-bener berat banget untuk pasukan dari tim EPOS, karena mereka dari segi pengambilan darahnya ya, tadinya udah cukup tipis-tipis banget ya. Si Pilos Tiktak, terus Nathan, tapi untungnya masih bisa bertahan di bagian turret, dan pasukan dari tim RRQ juga nggak mau untuk memakan korban lagi lebih banyak. Halo Bang Farel, wah ada Bang Rel juga. Halo. Welcome guys. Hasil orennya ya. Bang Sado mau ikutan nggak Bang Sado kak? Wah ada Bang Sado juga nih ya. Tergantung Nathannya. Aku sih kalau menurutku ya, tergantung Yesernya guys. Kalau Yesernya bisa ciptain sebuah peluang, ini bisa akan jadi sebuah bantuan yang bagus. Tapi Nathan juga harus bisa mengatur sebuah positioningnya bersama Joy, karena 2 damage yang terbesar ini dibutuhkan banget untuk teman-teman dari tim EPOS bisa melakukan sebuah buying time, bisa melakukan sebuah pembalikan keadaan. Tapi ternyata Nathan tertumbangkan, terkena satu penculikan di saat Zan mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran, dan Yeser pun harus terkena satu pick up lainnya. Ini bencana. Tersisa 3 orang pemain. Bahkan Zipon mencoba untuk menjadi sebuah garda di bagian depan untuk bisa memberikan sebuah pertahanan yang kali, dan mencoba untuk memasakkan ulti dari Lino, mencoba untuk diaktifkan, mencoba menjadi sebuah barang, tapi harus terkarir ini saja. Double kill dan triple kill from Zan pun harus terjadi, dan 1 buah wipe out berhasil diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Victory! Raki di match kali ini ya. Wah, peluang yang sangat-sangat bagus langsung dimanfaatkan oleh pasukan dari tim RRQ ya. Terlihat dengan penculikan yang juga berhasil dilakukan oleh Nai, membuat Nathan pun harus tertumbangkan, dan itu akan membuat dari pasukan teman-teman dari tim EPOS pun harus pincang sebelah dengan gak ada seorang Nathan. Apalagi dari seorang Yeser pun harus terlalu jauh dengan berhasil digiringnya 2 war yang berbeda dari pasukan tim RRQ ya. Ada satu pertempuran di bagian kiri dan satu pertempuran lagi di bagian kanan, dan itu cukup bisa memakan korban cukup banyak untuk pasukan dari tim EPOS ya. Dan dengan beberapa pemain yang tersisa akan sangat sulit untuk melakukan sebuah pertahanan. Apalagi kita lihat juga bahwa seorang Lino lebih mengaktifkan beberapa damage yang dibutuhkan untuk menjadi mage di game kali ini ya. Sehingga darah yang belum terlalu cukup tebal pun harus terjadi, sehingga ultimate yang dilakukan pun belum bisa untuk membuat pasukan tim RRQ pun kehilangan banyak pemain dan harus mundur lagi ya. Sayang sekali, tapi next try untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS. Mereka sama-sama kuat, karena untuk di game kali ini juga kita melihat sudah berhasil ditahan sampai 16,52 detik, atau bisa dibilang sampai 17 menitan guys. Untuk MVP presiden pakai online night dengan 16 poin kill, 1 kali tumbang, dan berhasil dengan 10 assist dibanding seorang Lino yang juga hanya jadi MVP di tim yang kalah dengan 8 poin kill, 9 kali pick up, dan 9 kali assist. Nestra untuk 2 tim, dan luar biasa untuk pasukan dari RRQ yang berhasil mengamankan game